wabarakatuh. Kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bersama-sama mempersiapkan layanan bimbingan dan konseling. Untuk itu silahkan dipersiapkan dirinya. Kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa, dipersilahkan. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu tentang ketentuan kegiatan belajar dan mengajar untuk bimbingan dan konseling pada semester ini. Ada beberapa perubahan, jadi saya minta semuanya bisa memahami dan melaksanakan. Yang pertama, kita awali dengan mengembalikan pada konsep yang seharusnya tentang layanan bimbingan dan konseling. Jadi BK ini bukan diperuntukkan untuk anak-anak yang nakal apalagi bermasalah, tapi BK ini diperuntukkan untuk membantu peserta didik menemukan potensi di dalam dirinya serta memberikan motivasi. Jadi sampean yang belum paham mengenai bakat dan minat sampean untuk mendukung kelangsungan kelanjutan pendidikan sampean, di sini akan dibantu. Berikutnya juga akan ada pendampingan dan dukungan berupa alternatif solusi tentang penyelesaian permasalahan sampean. Satu contoh, kemarin mungkin beberapa kelas 9 sudah diskusi dengan saya, Bu, kalau saya ingin ke SMA, saya ambil jurusan apa? Bu, saya ada masalah, saya ingin ke SMA, tapi orang tua lebih mengarahkan ke SMK. Nah, semacam itu sudah ada diskusi beberapa, terima kasih. Jadi yang lain bisa melanjutkan diskusinya, boleh lewat Japri. Saya harapkan tetap di jam pembelajaran ya, karena kalau di luar jam pembelajaran otomatis konsekuensinya adalah slow respon. Yang terakhir, BK ini adalah usaha bersama, usaha antara sampean dengan Bapak Ibu guru juga dengan saya. Jadi tidak bisa hanya satu arah dari saya saja, sampean juga harus aktif. Itu. Untuk alur pembelajaran saya juga akan memberikan perubahan. Jadi saya minta mulai pertemuan kali ini, setiap saya memberikan salam di grup mohon dijawab, dan setiap saya menginstruksikan untuk berdoa, mohon benar-benar berdoa. Berikutnya, silakan melakukan pengisian presensi di WhatsApp grup, dituliskan nama lengkapnya. Otomatis untuk yang mengikuti kelas online, saya tidak akan memberikan waktu terlalu panjang, jadi pada saat pembelajaran berlangsung, langsung menuliskan namanya. Berikutnya, silakan membuka link video, disimak dengan baik. Ini yang berubah di sini, saya mewajibkan semuanya memberikan like serta komentar pada YouTube tersebut dengan menuliskan nama dan kelasnya. Ini bagian dari presensi. Ingat, nilainya sampean yang semester kemarin harus diperbaiki pada semester ini. Salah satunya adalah dengan tertib mengerjakan tugas, dan tugasnya sampean memberikan like dan komentar berupa nama dan kelas pada YouTube sekolah. Setiap video harus diberlakukan semacam itu setiap pembelajaran. Berikutnya, silakan mengikuti pembelajaran dengan tertib sampai dengan selesai. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas, maupun bagi yang online harus juga tetap mengikuti sampai dengan selesai, sampai dengan kelas saya tutup. Dan yang terakhir, untuk pengumpulan tugas saya buat agak berbeda untuk kelas 9. Jadi nanti tugas yang saya berikan ke sampean itu bentuknya adalah produk, terlihat wujudnya. Jadi tidak hanya tulisan yang diupload ke GCR seperti sebelumnya. Saya juga ingatkan, saya mewajibkan kepada sampean semua untuk merangkum. Jadi setiap pertemuan ada satu rangkuman materi dan ada pengumpulan tugas. Tenang, untuk tugasnya saya hanya akan memberikan tugas 1 bulan sekali, khusus untuk kelas 9. Tugasnya 1 bulan sekali, tapi untuk merangkum itu wajib setiap pertemuan. Saya harap ketentuan ini dipahami dengan baik dan dilaksanakan. Semester ini kita akan lebih produktif bersama bimbingan dan konseling. Harus ada hal baru yang dihasilkan pada setiap pertemuan. Nah, ini kita nanti akan mengemas dalam
pertemuan yang lebih menyenangkan, yang mungkin bisa kita wujudkan tapi dengan berbagai persyaratan dan ketentuan sesuai protokoler kesehatan. Tapi yang pasti jangan khawatir, untuk semester ini kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Oke, untuk tugasnya yang pertemuan kali ini tugas individu. Pengumpulannya paling lambat tanggal 23 Januari. Ini saya berikan waktu agak panjang karena mungkin Samen membutuhkan waktu lebih lama, kurang lebih 1 bulan ya saya berikan waktu kepada Samen. Maksud saya di dalam bulan yang sama dikumpulkan, tapi tidak seperti biasanya 1 minggu. Saya ingin membuat sampean ada tugas untuk membuat pohon karir. Jadi pohon karir berukuran A3. Nanti saya berikan contohnya di balik slide yang berikutnya ini. Untuk pengumpulannya, tugasnya sementara difoto dan diupload di GCR. Sedangkan kertasnya nanti dikumpulkan ke sekolah. Saya akan berikan jadwal pengumpulannya. Jadi di sini jadwal pengumpulannya ada jamnya, ada tanggalnya, tapi paling lambat tanggal 23 Januari. Nanti saya absen di kelas siapa yang wajib mengumpulkan pada hari tertentu, jam tertentu. Nah, ini contohnya. Ini untuk pohon karir, boleh membuat pohon karir yang berisi tentang peminatan. Jadi misalkan kalau jurusannya IPA, IPS, bahasa, itu bisa meraih karir seperti apa. Ada lagi yang kalau misalkan kepingin ke pondok, SMK atau ke SMA, nah itu bisa nanti berkarir di mana saja. Terserah sampean, yang penting wujudnya semacam ini. Silakan berkreasi, boleh digambar, boleh ditempel, terserah sampean. Ukurannya A3 itu minimal. Kalau misalkan memang sampean mau buat lebih besar silakan, yang penting tidak memberatkan. Boleh dibuat dari bahan-bahan daur ulang. Oke, waktunya dalam 1 bulan ini pengerjaannya, jadi saya harapkan bisa tepat waktu. Ini yang saya sebut dengan produktif. Oke, kita sampai di akhir pertemuan. Saya harap semuanya bisa memahami dan melaksanakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.